Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Laili Amelia dengan NIM 4011800060. Dalam tugas mata kuliah perlindungan konsumen, saya akan mengambil kasus mengenai kasus konsumen dengan pengelolaan parkir. Jika Anda pernah menyimpan kendaraan di tempat parkir umum, pastilah familiar dengan kata kehilangan kendaraan menjadi tanggung jawab pemilik. Ya, kalimat itu biasanya tertera di karcis parkir. Nah, padahal menurut pasal 18 ayat 1 UU nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, sebagaimana dilansir dalam hukum online, mencantumkan klausul baku oleh pelaku usaha yang menyatakan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha adalah dilarang. Selain itu, berdasarkan putusan MA nomor 3416/PDT/1985, tempat parkir umum merupakan perjanjian penitipan barang. Oleh karena itu, hilangnya kendaraan milik konsumen menjadi tanggung jawab perusahaan parkir. Nah, seperti peristiwa kasus kehilangan mobil yang dialami oleh Annie Ergelton. Kasus ini terjadi lebih dari 15 tahun yang lalu, tepatnya pada 1 Maret tahun 2000. Saat itu, Toyota Kijang Super lansiran tahun 1994 digondol maling di lahan parkir di pusat perbelanjaan di daerah Mangga 2, Jakarta Pusat. Saat itu, mobil dibawa oleh anak Ani, Hontas Tampu Bolon. Hontas kembali ke tempat parkir hanya berselang 30 menit setelah masuk pusat perbelanjaan. Tak disangka, mobilnya sudah hilang. Menurut petugas parkir, beberapa saat sebelumnya memang ada mobil Kijang yang keluar, tapi plat nomor depan dan belakang berbeda. Nah, Hontas langsung melaporkan ke petugas keamanan dan polisi. Mereka bahkan menyisir lokasi hingga pukul 23 WIB atau pukul 11 malam. Anehnya, tidak ada satupun mobil tertinggal, padahal harusnya ada satu mobil milik si pencuri yang ia gunakan untuk masuk ke sana. 5 hari berselang, Ani mendapat telepon dari PT Sekurindo Pakatama Indonesia atau SPI, yaitu perusahaan pengelola lahan parkir tersebut. Mereka meminta berdamai dengan memberi kompensasi hanya sebesar 5 juta rupiah. Padahal harga mobil saat itu ditaksir mencapai 60 juta. Dengan demikian, Ani pun menolak dan mengajukan gugatan ke pengadilan. Awalnya Pengadilan Jakarta Pusat memenangkan gugatan Ani pada Juni 2021. Pengelola parkir diwajibkan membayar ganti rugi material sebesar 60 juta rupiah dan imaterial sebesar 15 juta rupiah. Namun pihak SPI tidak menyerah dan berkali-kali mengajukan banding. Nah, meski berkali-kali mengajukan banding hingga ke tingkat MA sekalipun, SPI hanya berhasil menghapus denda imaterial. Jadi, SPI hanya membayar sebesar 60 juta rupiah, yang 15 juta sudah dihapus. Nah, dengan demikian, fungsi hukum perlindungan konsumen adalah untuk memenuhi kebutuhan dan mengatur upaya-upaya untuk menjamin terwujudnya perlindungan hukum terhadap kepentingan konsumen. Perlindungan konsumen dibutuhkan untuk menciptakan rasa aman bagi para konsumen dalam melengkapi kebutuhan hidup. Kebutuhan perlindungan konsumen juga harus bersifat tidak berat sebelah dan harus adil. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.